Dan ini mungkin biasanya sering menjadi pertanyaan banyak kita sebagai orang Kristen, bagaimana Pak cara menjelaskan dan dalam keberadaan kejahatan dan penderitaan di dunia ini dalam konteks keilahian Allah yang dikenal sebagai Tuhan yang Maha Kasih dan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu Pak. Sebetulnya itu bukan hanya problem yang dijawab dalam ilmu teologi. Dalam filsafat pun itu kan dibahas. Itu yang namanya teodise dalam cabang ilmu filsafat itu adalah kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan kejahatan. Ya kan? Bukan Tuhan membiarkan kejahatan. Tuhan kan memelihara alam semesta ini. Tapi karena Tuhan memberikan kepada manusia itu free will. Ya kan? Sekarang pertanyaannya. Buah yang dimakan Hawa itu durian atau mangga kira-kira? Enggak ada keterangan, atau apel, enggak ada keterangan. Tapi buah pengetahuan itu buah etis, etika. Maka disebut yang baik dan yang jahat. Itulah yang sebetulnya gambaran tentang free will yang Tuhan berikan pada manusia. Tuhan bukan tidak mampu, tapi Tuhan kan konsekuen dengan apa yang diberikan kepada umatnya. Ya toh? Tuhan bisa saja misalnya ketika Adam mau makan buah itu dari Hawa, ditampel saja itu supaya enggak jadi makan. Bisa Tuhan. Tapi Tuhan membiarkan itu sekalipun setelah ketika manusia mengambil buah itu Tuhan tetap campur tangan kan. Maka yang disebut protevangelion, Injil pertama, itu adalah Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara anak perempuan ini dan keturunanmu. Keturunanmu itu akan meremukkan kakinya. Dan anak dari perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Itu kapan terjadi? Ketika penyaliban. Tafsir-tafsir Yahudi pun juga mengakui itu. Misalnya di dalam Targum. Targum itu terjemahan Alkitab dalam bahasa Aramaik. Dia mengatakan gini. Ketika keturunan Hawa, maksudnya manusia, setia pada Taurat, maka kita meremukkan kepala ular. Tapi ketika keturunan perempuan itu lalai pada Taurat, maka dia menyakiti kakinya. Terus menerus itu terjadi sampai kedatangan Raja Mesias. Itu tafsiran Yahudi. Jadi ada banyak tafsiran Yahudi yang sebetulnya itu menjadi akar dari penafsiran bapak-bapak gereja tentang keselamatan itu. Jadi itulah tentang pilihan yang baik dan yang jahat. Ketika anak-anak perempuan, anak dari sang perempuan tadi melupakan Taurat, iblis menang. Tapi ketika anak perempuan setia pada Taurat, iblis kalah. Saling peperangan mulai dari zamannya manusia dicobai oleh setan sampai akhir zaman itu akan terus terjadi sampai datangnya Raja Mesias. Sampai datangnya Raja Mesias yang menyudahi daur yang terus-menerus berulang terjadi. Nah itu ya. Jadi kalau manusia tidak diberikan kehendak bebas, maka di situ tidak ada kecerdasan. Malaikat itu kan hanya sekarang menjadi taat saja kan. Tapi tidak bisa menciptakan pesawat terbang. Benar tidak? Karena pesawat terbang itu bisa diciptakan sekalipun manusia itu dosa. Tapi kan ada pilihan. Pilihan itu tentu tidak sebebas yang kita pikir. Karena sebebas apapun kita memilih, ketentuan Tuhan tetap lebih besar daripada kita. Makanya dikatakan dalam surat Filipi itu, tetap kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar.
Bukan seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih waktu aku tidak hadir. Tadi ayat Filipi pasal 1:12 tadi segera dipertegas oleh ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi artinya, manusia punya kehendak bebas, punya free will, tetapi Tuhan yang tetap menjadi aktor utamanya. Dan misteri itu yang mau dipecahkan oleh kaum Arminian, oleh Calvinis, tapi saya harap Anda tidak usah masuk ke dalam perdebatan itu. Yang jelas kira-kira orang Kristen itu sebagai umat Kristus sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Kenapa sudah? Karena melalui putra Allah yang sudah menghancurkan kepala ular itu, jaminan keselamatan sudah ada. Itu yang disebut SIM-S, surat izin memasuki surga. SIM-S itu. Tapi SIM-S itu harus kita jaga, agar kita tetap menggunakan SIM itu sampai nanti Tuhan memanggil kita. Itulah tetap kerjakanlah keselamatanmu. Jadi keselamatan itu tetap kita kerjakan, sekalipun kita sudah dijamin keselamatan kita. Ya kan? Bagaimana kita mengerjakan keselamatan dalam takut dan gentar. Tetapi itu bukan usahamu. Tuhanlah yang mengerjakan itu di dalam kamu. Satu contoh misalnya. Ini kan menjadi pertentangan antara teologi Katolik sama Protestan. Sebetulnya. Tapi waktu itu memang orang bertengkar itu cenderung ekstrim. Yang dikritik tidak mau balas ngeritik kan itu kan. Makanya ketika terjadi yang seperti ini saya mengambil jalan tidak ikut ini, tidak ikut itu. Lah kok bisa? Karena gereja di seluruh dunia bukan hanya Katolik Protestan. Di timur itu ada gereja-gereja ortodok yang tidak pernah bertengkar soal ini. Dan kalau ada dua orang bertengkar, pilihlah yang tidak masuk dalam konflik. Itu pasti lebih netral kan? Nah, di gereja ortodok tidak pernah dipertentangkan antara iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan itu karena pertama pertentangan antara Luther sama gereja Katolik. Dua-duanya ekstrim. Ya, satunya ekstrim, pokoknya semua kritik Luther itu dibungkam. Tapi Luther juga ekstrim. Gara-gara dia saking mengkritik gereja Katolik, dipertentangkan antara surat Roma dan surat Yakobus. Surat Yakobus yang sudah diterima 16 abad sampai zaman Luther, sama Luther mau dihapus. Ayo siapa yang mau bela Luther dalam ini? Saya enggak ikut Luther kalau dalam hal ini. Masa firman Tuhan diragukan? Sudah 16 abad tidak pernah jadi masalah, Luther menyebutnya sebagai surat jerami. Ya kan? Nah akhirnya teolog kedua belah pihak ini saling belajar. Rendah hati, mau menerima kritik, menerima teguran. Dan saya ingin mengutip dari Olaf Suman. Olaf Suman itu adalah seorang profesor teologi dari Lutheran. Dia mengatakan, coba perdebatan abad 16 ini tidak seluruhnya relevan untuk kita katanya. Dalam iman bangsa Israel, tidak ada iman tanpa langsung disertai dengan perbuatan. Tapi aktornya bukan manusia. Aktornya tetap Tuhan. Tapi hubungannya bukan subjek dan objek. Hubungannya subjek pertama dan subjek kedua. Dua-duanya subjek. Contohnya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Anoki Adonai Eloheka asar hosetika me'aret Misrayim mibet afwadim. Yang telah membawa engkau dari tanah Mesir. Membawa engkau keluar dari tanah Mesir maksudnya. Pertanyaannya, apakah Israel itu subjek pertama, subjek kedua, subjek pertama kan Tuhan. Apakah Israel itu subjek kedua ataukah objek? Jadi karena Tuhan yang membawa ya berarti ini sekarang Israel di sini. Terus Tuhan langsung diangkat Israel begini. Apa itu yang terjadi? Jalan sendiri selama 40 tahun. Bahkan bisa saja Israel masuk ke tanah perjanjian lewat jalur orang Filistin. Tidak perlu harus 40 tahun.
Tapi karena Tuhan melihat apa yang konsekuensi perbuatanmu apa. Maka sampai muter dulu di Yordan 40 tahun. Makanya bukan Tuhan tidak kuasa untuk menumpas kejahatan. Tetapi itu konsekuensi dari pilihan. Tuhan akan terus memelihara ciptaannya. Meskipun ya itu tidak dipahami sebagai sesuatu logika matematis. Kalau enggak ini ya ini ilmu yang pasti. Enggak, sebegitu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Bambang buat penjelasannya. Dan ada lagi yang mau bertanya kira-kira? Oke. Oh, silakan. Gabriel dulu, silakan. Saya mau bertanya. Mungkin ini pertanyaan dari teman-teman yang mantan gereja Satanic Church dulu ya. Kemanakah catatan Yesus jika dia Tuhan pada umur 12 tahun dan 30 tahun itu tidak tercatat dalam Alkitab? Ataukah memang ada atau bagaimana? Karena mereka menyerangnya dari situ, Pak. Apakah tidak ada gitu? Terima kasih. Terima kasih. Ini orang yang tidak tahu sejarah. Bagaimana orang melihat Alkitab dilepaskan dari konteks? Saya berikan contoh aja. Dari mana kita tahu Matius menulis Injil? Tidak ada di ayat per ayat. Dari pasal pertama sampai pasal 28. Kita tidak tahu yang menciptakan, yang menulis Injil pertama dan Injil kedua itu sampai Injil keempat dan Kisah Rasul itu siapa? Enggak ada tulisannya di situ. Kok Anda percaya? Dari mana percaya? Dari judul. Yang memberi judul siapa? Lembaga Alkitab. Kok berani sekali lembaga Alkitab sedunia memberi judul sementara ayat dan pasalnya tidak ada. Ini yang namanya fundamentalisme biblical. Biblical fundamentalism. Jadi dia percaya bahwa Alkitab itu seperti buku lengkap dalam pengertian sejarah dunia. Alkitab itu buku lengkap secara iman. Tapi tidak bisa kita artikan secara harafiah. Mana sekarang yang menulis Injil pertama Matius? Enggak ada di situ. Kenapa kita percaya? Karena kita mendengarnya misalnya dari Papias. Sejarah lagi yang bicara. Bukan Alkitab langsung. Tapi ini sejarah bukan ditulis zamannya Luther 16 abad setelah peristiwa. Papias itu muridnya Yohanes. Dia yang meninggalkan bagi kita namanya The Fragment Papias. Papias itu mencatat bahwa Injil Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes ketika Yohanes berada di Efesus dan dia diminta oleh para muridnya, guru tuliskanlah mumpung kau masih hidup ketika dia menghadapi ajaran gnostik. Karena judul-judulnya itu sendiri ditambahkan oleh gereja kuno. Tapi gereja kuno tidak akan berani menambahkan kalau tidak ada otoritas yang saling dekat dengan para rasul. Itulah yang ditulis oleh Papias, yang ditulis oleh Clement dari Roma, yang ditulis oleh Ignatius dari Antioquia. Ini semua adalah generasi setelah rasul. Makanya saya selalu memberikan contoh ya. Anda percaya sama siapa? Doktor Peter Carey itu adalah profesor doktor sejarah tentang Pangeran Diponegoro. Tetapi hidup 150 tahun lebih dari Pangeran Diponegoro. Dibandingkan dengan Sentot Prawiro Dirjo yang bukan dokter tapi muridnya Diponegoro. Anda percaya mana? Iya tak? Ketimbang Anda percaya dengan teolog modern yang jauh dari peristiwanya, kenapa Anda tidak membaca langsung pada murid yang nulis Injil? Inilah salah satu bencana karena sikap Protestan anti Katolik. Ya kalau ngomong begini kan saya tidak ada masalah, mau sangat keras pun tidak masalah. Memang iya, iblis menggunakan ini sebagai siasat untuk mengadu domba tubuh Kristus.
Karena semua catatan-catatan yang tidak ada di Alkitab didepak sama Protestan. Akhirnya apa? Muncullah liberalisme teologi. Anda mengatakan, oh Matius itu bukan Matius si pemungut cukai, tapi Matius yang lain dari abad kedua. Yang disebut Yohanes itu bukan Yohanes anak Zebedius, tapi Yohanes lain dari abad kedua. Terus yang lain ini siapa wong dia itu hanya asumsi. Sementara muridnya Yohanes yang mencatat Injil mengatakan yang nulis Yohanes. Yang seperti ini saya tidak ikut teolog-teolog modern, enggak. Saya lebih percaya sejarah karena ini sumber primer dan sumber sejaman. Gitu loh. Karena keempat Injil itu tidak ada keterangan siapa yang nulis. Kenapa kita percaya? Karena ada sumber yang sejaman. Nah, yang seperti ini terjadi pada Sang Kristus. Umur antara 12 sampai 30 tahun dia kemana? Anda cari riwayat rabi-rabi hebat di dunia ini. Sweet 17 di mana Anda akan ketemu. Karena memang itu pola kehidupan orang Yahudi. Ya, Anda bisa membaca ini Talmud ini, Traktat Pirkei Avot 1. Di situ dikatakan rabi-rabi kita mengajar. Ya, bahwa anak-anak Yahudi pada umur 5 tahun belajar kitab suci. Itu sudah ada ketentuannya. Ya, umur 5 tahun belajar kitab suci. Kamsah sanim lamikra. Belajar kitab suci. Kemudian pada umur 10 tahun belajar Mishnah. Esreh sanim la Mishnah. Umur 13 tahun atau 12 tahun kalau pada masa Yesus itu adalah miswat untuk miswah. Bar miswah maksudnya. Bar miswah itu kan anak dinyatakan dewasa itu umur 13 tahun. Zaman Yesus umur 12 tahun. Kalau sekarang untuk perempuan 12 tahun, laki-laki 13 tahun. Dinyatakan dewasa, mereka naik ke tempat yang lebih tinggi seperti ini, namanya bema. Terus mulai hari itu, anak orang Yahudi menjadi wajib melakukan hukum Taurat. Itu umur 12-13 tahun. Umur 15 tahun belajar Talmud. Kamsah Isrin la Talmud. Kemudian umur 18 tahun, Semonim Isrim la Kupa, usia menikah. Umur 20 tahun ya itu adalah lirto, dianggap punya kekuatan. Makanya wajib militer sampai sekarang orang Yahudi umur 20 tahun. Umur 30 tahun dia boleh mengajar di depan umum. Umur 50 tahun boleh memberi nasihat. Dan seterusnya sampai umur 100 tahun usia bungkuk. Katanya mendekati mati. Umur 90 tahun usia sudah bungkuk, 10 tahun seperti mati dalam hidup. Katanya itu ada dalam ketentuan kehidupan orang Yahudi. Jadi sekarang lihat Alkitab. Yesus disunat umur 8 hari. Ya kan? Kenapa umur 8 hari? Karena itu usia Brit Milah disunat. Penyunatan Yesus itu 8 hari. Makanya Yesus dilahirkan kan tanggal 25 Desember. Ini tanggal beneran, bukan dewa matahari. Siapa yang bilang itu? Itu akibat karena sumber sekunder itu. Yang menyangkal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Itu baru zamannya Pakubuwono ketiga itu kalau di Jawa itu. Makanya hal-hal yang modern itu saya cek itu. Orang zamannya Diponegoro kamu mau menukar sejarah abad pertama. Pangkatmu itu apa? Ini baru tahun 1700-an. Namanya seorang teolog Jerman, namanya adalah Ernest Jablonski. Dia menuduh bahwa Natal itu perayaan Dewa Matahari. Itu tuduhan yang tidak terbukti. Tahun 126 sudah dokumennya kok. Perayaan titik balik musim dingin itu tahun 274. Perayaan Dewa Matahari Sol Invictus itu diduga tahun 354. Natal sudah diperingati tahun 126. 170 di Israel.
Theophilus dari Kaisarea. Tahun 189 ditetapkan jadi dokumen sejarah di Kairo, di Alexandria, Koptik Didaskalia Apostolorum. Dokumennya lengkap. 126 itu dalam Liber Pontificalis. Yaitu tercatat begini, setiap malam Natal, menjelang tanggal 25 maksudnya, kamu harus membaca Lukas pasal 2 ayat 14 dan nyanyikan itu setiap menjelang malam kelahiran Juru Selamat kita. Sampai hari ini Natal nyanyinya Gloria. Kita lupa bahwa itu sejarah dari tahun 126. Bahkan ketika Hieronymus sudah merevisi terjemahan, yang direvisi bukan firman Tuhan, terjemahan firman Tuhan, namanya Vulgata di Bethlehem. Kalau Anda pergi ke Nativity, gereja kelahiran Yesus, Anda masuk di dekatnya gereja Katerina Katolik itu ada gua, namanya Gua Hieronymus. Disitulah dia menerjemahkan Alkitab bahasa Latin yang dikenal dengan Vulgata. Waktu Hieronymus menerjemahkan itu, terjemahannya disempurnakan. Bukan Excelsis Deo, tapi Altissimis Deo. Tapi karena sudah terlanjur dinyanyikan sejak tahun 126, dirubahnya sulit sampai sekarang. Tidak Altissimis Deo, tapi Excelsis Deo. In excelsis Deo. Kalau ditambahi satu kata, tidak enak. In Altissimis Deo, kan gak enak kan? Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa nyanyian gerejawi itu melestarikan sejarah. Gitu loh. Orang saya kira nggak belajar dari sedetil yang saya sampaikan. Karena kalau sudah saya ngomong itu ya, biasanya kelompok-kelompok anti Kristen itu langsung tiarap itu. Hanya dicari Pak Bambang ngomongnya kata wankar jadi wankar, cari-cari salahnya. Saya ngomongnya terlalu cepat. Tapi substansinya tidak pernah dibantah. Karena memang tidak ada bantahannya. Isinya gerundel, ngamuk, marah. Makanya sekalipun saya itu halus kan dibenci banyak orang. Karena orang tidak suka kebenaran. Benar enggak? Saya tanya, kenapa Bapak jawabnya panjang? Supaya kamu enggak nanya lagi, maka jawabnya panjang. Kalau saya tanya dikit-dikit nanti kan kamu enggak ngerti-ngerti. Ngerti enggak maksud saya? Nah ini saya sampaikan. Jadi tuntas, sudah tuntas. Karena apa? Dulu saya tidak percaya. Makanya saya cari jawaban benar-benar tuntas. Supaya saya percaya. Nah jadi kadang-kadang orang bertanya itu pertanyaan yang diharapkan. Sebenarnya jawabannya cuma 2 menit cukup. Tapi karena saya membayangkan ketidakpercayaan dulu. Saya dulu. Supaya orang ini jadi seperti saya. Dulu saya tidak percaya, dijawab panjang akhirnya. Saya tuntas, ya sudah saya tuntaskan sekali. Supaya enggak nanya lagi. Dan biasanya orang minder mau tanya ke saya. Ini terjadi. Saya ngomong itu di forum non-Kristen. Anda lihat di YouTube saya. Problematika Injil Barnabas. Itu saya ngomong di IAIN Salatiga. Saya cuma ditanya sekelumit. Jawaban saya panjang sekali, anehnya. Orang tidak protes karena keasikan mendengar saya. Paham yang saya maksud? Jadi kita mesti menuntaskan jawaban supaya orang tidak multitafsir lagi. Nah, umur 12 tahun Yesus dibawa ke Bait Allah. Untuk apa dibawa ke Bait Allah? Karena untuk bar mitzvah. Kemudian umur 30 tahun di Injil Lukas pasal 3. Kira-kira Yesus berusia 30 tahun. Coba dilihat di Injil Lukas pasal 3 ya. Tentang silsilah Yesus itu. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut tanggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, dan seterusnya. Ini orang boleh mengajar, orang Yahudi umur 30 tahun. Umur 50 tahun itu usia orang memberi nasihat. Artinya dia lebih senior lagi. Misalnya di Yohanes pasal 8. Ya, ayat 58, coba kita lihat. 58.
Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Sehikmat apapun kamu itu, umurmu belum 50 tahun. Ini omongannya orang tua ini. Umurmu belum 50 tahun. Jadi usia-usia itu semua ada maknanya bagi orang Yahudi. Tanpa orang tahu pun ya orang sudah tahu. Yesus tidak kemana-mana, tidak pernah pergi ke Tibet, tidak pernah pergi ke India. Karena jadi aneh-aneh itu anak Krishna. Biar Yesus pergi ke India. Ada lagi mangan Yesus pergi ke Tibet. Terus saya bilang, di mana itu? Yang di Tibet itu ada Pak. Di kelenteng ini ada ya sekarang. Yesus pergi ke Tibet itu catatannya di mana? Ya itu di sana namanya naskah Himis. Saya kejar terus. Naskah Himis itu ditulis dalam bahasa apa? Kita tahu terjemahan bahasa Inggris. Itu mana aslinya? Makanya kalau saudara-saudara, setiap kali saya bawa presentasi, saya tulis itu teks Ibraninya, saya tulis teks Aramaiknya, saya tulis teks Latinnya. Itu bukan untuk pinter-pinteran. Supaya Anda mandek tidak bertanya lagi. Mau apa lagi sekarang kamu cari? Ini loh, bukti penyaliban. Dalam naskah Latin saya sebutkan, naskah Yunani saya sebutkan, Anda meragukan Yosefus, saya tunjukkan naskah Aramaiknya. Gitu saya kira. Tapi kalau Anda, saya kasih hanya terjemahan bahasa Indonesia, Anda masih ragu-ragu seperti dulu saya ragu-ragu. Dulu kalau saya mendengar orang-orang Kristen terus dicatat dalam bahasa Inggris, itu kan bahasanya penjajah. Begitu saya melihat bahwa Injil ternyata ada yang dilestarikan dalam bahasa Aramaik, tidak bisa berkutik saya. Malah saya ingin tahu, ini bahasanya Yesus ya, ini bahasanya Yesus gitu loh. Ya inilah yang saya bagikan karena itu warisan spiritualitas saya. Maka umur 50 tahun dia tanya seperti ini. Ini sudah pasti orang Yahudi. Ya. Jadi kemana Yesus umur 12 sampai umur 30 tahun ini jelas sekali kan umur 30 tahun. Enggak ada seorang rabi umur 22 tahun diangkat jadi penasihat di sinagog. Enggak ada, itu harus umur 30 tahun pada zaman itu. Baru dia boleh mengajar di depan umum. Nah sumbernya dari mana? Dari dokumen ini tadi yang namanya Pirkei Avot 1. Nah orang yang gak suka ya masih mengatakan, hei ternyata mengutip sumber Yahudi ya Kristen mengutip sumber Yahudi. Dan saya pikir Yahudi sama Kristen itu apanya? Wong itu memang warisannya sama. Kecuali kalau Konghucu ngutip Yahudi lain lagi, karena gak satu rumpun. Di Indonesia, kalau orang ngomong proklamasi, jangan mententangkan Soekarno sama Hatta, Soekarno dengan Syahrir. Yahudi sama Kristen itu mirip Soekarno sama Syahrir. Ya toh Syahrir nggak cocok Soekarno, Soekarno nggak cocok Syahrir. Tapi mereka itu anak-anak proklamasi tahun 45. Yahudi dan Kristen satunya terima Yesus, satunya menolak. Tapi harapannya tentang Mesias, harapan yang sama. Soal penggenapan itu urusan lain. Gitu loh. Makanya saya selalu mengutip dari sumber sejaman, sumber primer. Kan seperti itu. Loh naskah Himis ada yang mengatakan, naskah orang Eseni, catatan orang Eseni ternyata Yesus pergi ke benua timur. Nah sekarang catatan orang Eseni itu Dead Sea Scroll. Itu sudah dikatalog nomor berapa naskahnya, ditemukan di gua berapa. Makanya sekarang jangan kemakan hoax. Lebih baik makan bakso ketimbang makan hoax. Iya toh? Itu contoh misalnya. Naskah Nabi Yesaya. Itu ditemukan di gua pertama, temuan pertama 1947. Itu dicatat 1 Hi Isa B. 1 Hi Isa A. Itu artinya apa? 1 di gua pertama. Hi itu Qumran, gua Qumran. Isa itu Isaya, Yesaya, Isayas. Nabi Yesaya itu ya, Yesayahu. Kemudian A, Alef atau naskah pertama yang disimpan di Museum Israel itu. Banyak orang Indonesia pergi ke Israel tidak pernah masuk museum. Kalau saya yang pimpin harus masuk Museum Israel. Karena kita ini dituduh-tuduh kitabnya palsu. Lah ini ada kitab suci usianya 2000 tahun enggak dikunjungi. Mana ada di dunia orang punya naskah kitab suci yang berasal dari 2100 tahun yang lalu.
Dan ini tadi dikatakan bagaimana kita ini cerita sama tetangga kita ini. Dia terus-menerus menyerang itu. Jangan kalah, kita telaten sama mereka. Kebohongan itu kalau diulang-ulang akhirnya orang percaya. Makanya kita yang benar jangan kita kalah untuk mengulang-ulang berita ini polanya Tuhan ini. Ulangan pasal 6. Sema Yesaya itu hendaklah kamu ceritakan kepada anak-anakmu waktu dia mau tidur, waktu dia bangun dari tidur, ketika kamu dalam perjalanan. Ya kan? Diulang-ulang. Makanya ketika kita tidak mengulang-ulang, kita kalah dengan yang sebelah. Karena mereka rajin mengulang-ulang. Kita tidak pernah mengulang-ulang. Kalau kita sudah merasa bisa, ya sudah. Saya sudah bisa. Lihat terus orang lain. Saya ditanya, teman-teman muslim yang nanya ini. Mas sampean enggak bosan? Sebetulnya saya bosan. Tadi kamu nanya terus. Saya enggak boleh dong kalahkan kamu selama kamu masih mempersoalkan. Iman saya akan selalu ngomong. Kecuali kalau kamu sudah diam, saya juga diam. Gitu loh. Ya kira-kira seperti itu. Jadi itu dicari-cari yang pertama. Orang Kristen karena tidak paham sejarahnya sendiri. Akhirnya dia mencoba cari jawabannya. Salah membaca jawabannya dari orang bule. Orang bule itu kadang-kadang minta maaf ya. Sok tahu kadang-kadang. Sering sok tahu itu. Loh yang punya naskah aja tidak pernah rame kok dia yang rame. Contohnya The Gospel of Judas. Siapa yang bikin rame? National Geographic. Ya toh? Injil Judas itu sampai diterjemahkan kemana-mana. Yang punya naskah itu gereja Koptik. Naskahnya itu disimpan, ditemukan di Mesir. Injil Thomas kalau dikatakan The Five Gospel, Injil kelima. Yang heboh kan orang barat. Yang punya naskahnya gereja Koptik. Sekarang disimpan di Koptik Museum. Di sampingnya Hanging Church itu. Disitulah naskah Injil Thomas itu. Lah yang punya naskah aja nggak pernah rame kok. Yang nggak punya naskah rame. Terus saya tanya sama seorang abuna itu pendeta di gereja Wadi Al Natrun. Itu kira-kira tahun 2004, 2005 ketika saya masih kuliah di Mesir. Saya tanya, ini naskah kan miliknya gereja kita, miliknya gereja ortodok. Kenapa ini lebih rame kok? National Geographic Injil Thomas ini. Jadi dia bilang, ya salah kita karena kita tidak pernah mengajarkan pada anak-anak kita. Jadi saya baru sadar dari abuna itu. Sekarang Injil Thomas, Injil Judas itu diramaikan. Seminggu kemudian jawabannya muncul dari gereja Koptik. Di Maktabah Al-Makabah. Saya mikir nulisnya kapan ini? Seminggu sudah bisa terbit. Terus saya tanya kepada salah seorang yang menjaga buku itu. Namanya Amu Girgis. Cepat sekali ini terbit. Ada abuna yang tidak pernah tidur menghadapi ini. Mereka selalu memantau perkembangan. Dan begitu ada isu baru, kita terbitkan. Mungkin terbitan ini ada di sementara. Nanti begitu terjual habis, kita akan revisi lagi. Itu yang saya contoh. Maka saya produktif nulis. Setiap kali ada isu apa, Hilarion Hegi masuk Islam, segera saya bikin tayangan. Tayangan itu saya bikin di krus ketika saya sedang jalan-jalan sama istri. Kita ini jalan-jalan itu bukan untuk jalan-jalan orang biasa, kita orang biasa kita ini. Makanya jalan-jalan itu harus selalu menyampaikan firman Tuhan. Baik dalam keadaan baik maupun tidak baik, apalagi ini baik semua. Ya toh? Baik dalam keadaan di luar kurs atau di dalam kurs, itu saja yang sekarang harus kita lakukan. Gitu loh. Supaya isu-isu begini cepat selesai. Banyak sekali contoh ya. Hollywood begini. Contohnya ini penemuan itu, Osarium Jacobus. Itu tahun 2004 atau 2003 itu. Katanya petinya Yakobus ditemukan. Rame kita. Yang rame kan ya golongannya Hollywood, National Geographic gitu-gitu itu. Begitu sudah ditemukan, kita baru tahu sejarahnya. Tahun 2007 itu ada seorang yang diadili di pengadilan di Yerusalem.
pengadilan negeri Yerusalem. Seorang namanya Oded Golan. Oded Golan itu dinyatakan terbukti melakukan pemalsuan benda bersejarah. Karena di dalam tulisan itu tertulis dalam bahasa Aramaik. Huruf di zamannya Yesus loh ini. Aslinya itu cuma tertulis gini. Yaakov bar Yusef. Yakob itu Yakub, bar itu anak, Yusuf itu Yusuf. Yakob bar Yusef. Tulisannya cuma begitu. Osarium itu apa? Kalau Anda pergi ke kalau di Israel Anda mengunjungi gereja ayam berkokok itu, gereja ayam bukan gereja ayam kokok. Bukan Getsemani, yang turun itu apa namanya? Turun itu. Saya lupa saya namanya gereja apa itu. Nah, gereja Yesus menangisi Yerusalem itu. Di situ kan sebelum masuk gereja itu ada namanya osarium. Jadi osarium itu gini, kalau orang Yahudi pada zaman dulu, kalau dia orang dari kalangan miskin, dia itu dimasukkan ke gua, lalu ditutup dengan batu. Itu kira-kira seperti itu. Nanti tinggal sampai lama sampai jadi tulang. Ya tinggal dikubur kalau orang dari kalangan rakyat biasa. Tapi kalau dari kalangan menengah ke atas, tulang-tulangnya itu diambil, dimasukkan dalam osarium, peti kecil begitu. Lalu ditulisi, ini tulangnya siapa gitu. Nah ini pun jangan Anda lihat dari tradisi kita orang barat. Kalau Anda lihat dari tradisi orang barat, Anda bingung lihat baca Alkitab. Kenapa tulang-tulang Yusuf baru dibawa ke tanah Israel? Cuma tulang aja kan gitu kan. Itu tradisinya orang timur. Nah, terus ditemukan di situ dalam osarium itu tulisan Yaakub bar Yosef. Yakub anaknya Yusuf. Itu sudah ditemukan tahun 84. Dijual nggak laku-laku. Karena di Israel namanya Yakub, Yusuf itu kan nama pasaran. Si Oded Golan ini kemudian belajar paleografi di Hebrew University. Dia belajar huruf abad pertama bentuknya seperti apa. Terus setelah dia yakin bahwa ilmunya itu benar, ditambahi sama dia. Yakub bar Yosef akui Yesua. Yakub anaknya Yusuf, saudaranya Yesus. Meledak langsung itu. Dijual dengan harga mahal. Tapi sebelum dijual sekitar awal tahun 2000-an, itu osarium ditanam lagi di tanah yang sama ketika ditemukan. Setelah dia gores. Sehingga ketika diangkat, teksturnya itu sama persis. Seperti karena goresan itu tanah lama kan. Kira-kira lebih dari 5-6 tahun itu diangkat kembali, cuma dibersihkan sama dia, dipasang. Dibeli sama orang-orang hebat. Harga mahal. Setahun, 2 tahun, sampai kira-kira 3 tahun, tanahnya itu karena terkikis antara yang goresan baru dengan yang asli, tampak. Akhirnya para pembeli itu diragukan, ini benar apa asli? Dari sudut pandang paleografi tulisannya asli, bro. Tapi ini uji karbon dari bentuk debunya itu tidak sama, ini tambahan. Karena itu merasa dirugikan, si Oded dituntut ke pengadilan. Dihukum 2 tahun 7 bulan. Karena pemalsuan benda berarti pengadilan Yerusalem. Setelah dia keluar dari penjara jadi penasihat film Hollywood. Lu Anda perhatikan sekarang kualitas, mana yang arkeolog, mana yang abal-abal hanya cari sensasi lewat film. Maka saya sampaikan, kalau mau cari sejarah, jangan cari di film Hollywood. Termasuk itu yang namanya The Last Tomb of Jesus Christ, Maria Magdalena, istrinya Yesus. Itu semua ngaco itu. Tapi untuk membuktikan kacaunya bagaimana Anda menunjukkan? Tanpa arkeologi kita bisa salah-salah. Contoh yang sering saya katakan tentang kuburan tadi. Ini Injil ini saling bertentangan. Yang bertentangan itu kan pikiranmu sendiri. Karena kamu nggak nyampe. Misalnya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes berbeda semua. Di mana bedanya? Jadi malaikat ketika menemui perempuan-perempuan itu, ada yang mengatakan duduk di atas batu, ada yang mengatakan di sebelah kanan. Mana yang benar?
malaikat posisinya di sebelah kanan atau duduk di atas batu? Bingung toh? Karena kita membayangkan bentuk kuburan seperti kuburan di Surabaya. Ini butuhnya arkeologi. Karena kan kuburan di zaman Yesus itu kan gua gitu ditutup, digelindingkan dengan batu bulat besar. Nah sekarang kalau batu besar tadi digulingkan ke kanan, duduk di atas batu di sebelah kanan kan sama saja. Wong itu batunya berguling ke kanan. Ini hanya bisa dijawab lewat sejarah dan arkeologi. Tidak bisa mengembangkan tafsir bebas, terjun bebas. Kayak yang ada sekarang ini. Maka saya sampaikan, belajar teologi itu tidak bisa hanya belajar norma-norma. Norma-norma kebaikan, norma-norma kesantunan, tidak hanya itu. Tapi sejarah, arkeologi, bahasa asli. Nah saya kira itu. Saya ini sedang menyusun kurikulum itu untuk sekolah yang saya kemas dengan sejarah, arkeologi, patrologi yang saya namakan Sekolah Tinggi Teologi Pancasila Cita. Namanya pun itu nama nasionalis. Ya, nanti ada sumbangannya untuk Indonesia seperti itu. Kalau Anda mau ikut online dari ini bisa. Silahkan, menambah ilmu tidak ada salahnya. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kita masih ada waktu 10 menit lagi Pak. Ini ada satu pertanyaan terakhir yang sudah ditaruh di dalam grup. Ini cukup menarik pertanyaannya. Salah satu argumen yang dipakai untuk menunjukkan Yesus itu bukan Tuhan, sosok yang lebih rendah di Matius 24 ayat 36 Pak. Tetapi tentang hari ini dan saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah ini komentar Bapak bagaimana? Juga sama dengan orang yang salah alamat membaca. Gini, ucapan itu muncul di 2 kali dalam Injil Markus dan Injil Matius. Ya, tentang hari datangnya tidak seorang pun tahu, malaikat di surga tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Itu konteksnya apa dulu? Pertama, kalau Anda lihat dalam Injil sampai kitab Wahyu, Yesus selalu menggunakan perumpamaan metafora tentang perkawinan. Coba, mujizat yang pertama dilakukan Yesus di mana? Di Kana, ketika terjadi perkawinan. Kitab Wahyu ditutup dengan kisah tentang perkawinan anak domba. Ya toh? Kebetulan apa enggak kira-kira? Bahwa Yesus menggunakan tamsil atau metafor perkawinan. Maka ketika kita melihat ritus perkawinan Yahudi, baru kita tahu ucapan-ucapan Yesus yang tersebar di seluruh perjanjian baru. Misalnya, ini soal budaya lagi. Maria bertunangan dengan Yusuf. Begitu tahu Maria mengandung, Yusuf ingin menceraikan dia dengan diam-diam. Pertunangan kok diceraikan? Coba kalau kita lihat dalam budaya kita orang Indonesia. Pertunangan kan belum mengikat. Itu ta'aruf itu kalau di Islam namanya. Masa mau diceraikan? Loh, Anda lupa. Ini bukan perkawinan Jakarta, ini perkawinan Yahudi di abad pertama. Ada 2 tahap. Pertama tahap pertunangan, kedua tahap perkawinan. Tahap pertunangan itu penandatanganan ketubot. Ketubot itu surat nikah. Itu sudah resmi secara hukum. Jadi kalau dia mau menceraikan ya harus membayar muharnya dikembalikan, ketubotnya dibatalkan. Tapi dia belum boleh bercampur. Sampai pada saat yang namanya perkawinan. Dari konteks itulah kita bisa mengenal kisah Maria. Pada tahap pertunangan itu apa yang dilakukan? Seorang anak, laki-laki perempuan yang sudah usia 18 tahun, sudah kupah kan 18 tahun, maka dia boleh menikah. Rata-rata orang waktu itu menikah karena perjodohan. Tapi tidak seperti Siti Nurbaya. Jodohnya itu bisa menolak. Misalnya ini anak Tuan Samuel dari suku Lewi. Dia sudah bar miswah, ya cantik. Dia ingin mencari jodoh dari misalnya dari Kana atau dari Bethlehem. Oh itu anaknya Tuan Daud misalnya.
dia sudah bermiswah, orangnya baik. Yang mencarikan ini namanya susbenim. Susbenim itu sahabat pengantin. Kalau diterjemahkan di Perjanjian Baru itu ada namanya sahabat pengantin. Ketika orang ini sudah mencarikan ini, ditemukan anaknya Tuan David dan Tuan Samuel ini. Kalau anaknya nggak setuju boleh nolak. Dicarikan yang lain. Kalau setuju, segera pembayaran muhar. Muhar itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya mahar. Ketika mahar sudah dibayar, ketubut ditandatangani. Setelah itu wakil keluarga laki-laki ini pamitan pulang. Ya sudah saya bayar muharnya, saya mau pulang. Ya kenapa harus tergesa-gesa? Minumlah seteguk atau 2 teguk anggur dulu. Ini lagi musim dingin. Biasanya si pengantin laki-laki mengatakan, lebih baik saya cepat pulang agar saya cepat bisa mempersiapkan rumah bagi pengantin saya. Di rumah bapak saya itu ada banyak kamar, ada banyak tempat tinggal. Lebih baik kalau saya menyiapkan itu ketimbang saya berlama-lama di sini. Oke lah kalau begitu. Kapan kamu akan kembali? Ditanya pengantinnya tadi. Saya tidak tahu. Susbenimku juga tidak tahu. Susbenim yang cari jodoh tadi loh. Hanya bapakku yang tahu. Kenapa? Karena selama orang Yahudi masih belum menikah, pembacaan Sefa Berakot 7 berkat itu, dia masih berada dalam kuasa bapaknya. Sampai dia dilepas. Dasarnya dari kitab Taurat. Seorang anak laki-laki akan meninggalkan bapak ibunya, bersatu dengan perempuan, ya, dan menjadi satu daging adanya. Manajemennya dipisah. Ya toh? Setelah dia pamitan pulang, dia tanya, saya tidak tahu kapan itu saya mau kembali. Tapi yang jelas, rumah bapakku itu kan jelas di mana, masa saya mesti bohong. Itu diungkap Yesus di beberapa khotbahnya. Ketika Yesus disalibkan, dia mengatakan sudah selesai. Di Yohanes pasal 14, lebih baik aku pergi menyiapkan rumah bagimu. Iya kan? Kapan kamu akan kembali? Parusia, hari akhir itu. Selama Yesus berada di dalam kuasa Bapaknya selama di dunia. Kuasa itu hanya pada Bapaknya. Ketaatan sebelum dia menyelesaikan tugasnya. Ketaatan dia telah belajar taat. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itulah termasuk dia tidak berhak mengetahui kairosnya itu. Kecuali Bapaknya. Konteksnya seperti itu. Lah mahar yang diberikan Yesus apa? Yaitu kayu salib. Nah ketika dia orang pengantin tadi sudah siap. Dia datang biasanya malam hari. Makanya ada penyambutan pengantin. Ada gadis-gadis yang bodoh, ada gadis-gadis yang pintar, yang tidak menyiapkan minyak. Itu kan karena malam hari kejadiannya. Ketika dia datang, pada usia perkawinan itu, susbenim atau yang mencarikan jodoh tadi, ngikuti pengantin laki-laki yang menuju ke kanopi. Kanopi itu kupah, makanya perkawinan Yahudi disebut kupah. Kupah itu adalah kanopi kecil, di mana perempuan tadi ditaruh di situ dan dia memakai hijab. Nah kemudian laki-laki tadi melepas hijab dari pengantinnya masuk ke kanopi tadi. Yang mencarikan jodoh tadi nunggu di luar. Setelah dia masuk mengucapkan salam, sebelumnya belum ketemu wajah istrinya. Dibukalah wajah istrinya itu, saking senengnya dia berteriak, ya. Istriku cantik sekali, puji Tuhan, kira-kira seperti itu. Makanya muncul ungkapan, misalnya Anda baca di Yohanes pasal 3, ya. Ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Jadi Yohanes Pembaptis itu ibarat susbenim yang mencarikan jodoh tadi loh. Begitu persembahannya diterima oleh sang pengantin laki-laki, suka hati dan suka hatinya menjadi penuh. Karena persembahannya
menyukakan hati sang tuan. Begitu juga, ini masa antara ini masa pertunangan. Sebelum perkawinan anak domba Allah nanti. Maka marilah kita sebagai jemaat Tuhan, riaslah dirimu sebaik-baik secantik mungkin. Agar nanti pada saat perkawinan anak domba, Kristus sang pengantin laki-laki itu puas dengan apa yang kita berikan kepadanya. Ini masa pertunangan sampai masa anak domba Allah menikah, perkawinan anak domba Allah. Konteksnya seperti itu. Dipahami menurut budaya barat yang tidak ketemu. Wong ini orang Israel abad pertama kok. Nah saya kira itu ya. Semoga ini bisa mencerahkan kita semua untuk semakin setia mengiring Tuhan Yesus dan tidak mudah percaya dengan berita yang beredar itu. Saya ingin menutup ini dengan kisah lucu. Ya, ada seorang paitua atau pace ini di sana di Papua sana. Nah, pace ini orangnya baik hati, suka menolong, termasuk burung pun ditolong. Atau dia menolong burung kakak tua yang sedang terluka. Dia obati sampai burung kakak tua ini merasa berterima kasih. Dia sedang mencari kayu di hutan. Lalu burung kakak tua ini datang kembali karena sudah merasa ditolong oleh si paitua ini. Karena kau sudah terlalu baik untuk saya, Pace, maka saya ingin kasih kenang-kenangan sama Anda. Apakah itu? Ada 3. 1, kamu jangan mudah percaya dengan berita yang baru kamu dengar. Oh iya, terima kasih masukannya. 2, kamu jangan melakukan tindakan yang di luar kemampuan kamu. Oh terima kasih juga. Dan yang 3, suatu saat nanti kalau kamu mengalami kejatuhan, jangan kamu menyalahkan orang lain, tapi introspeksi dirimu sendiri. Oh ya terima kasih sahabatku. Burung kakak tua kemudian terbang pergi. 1 bulan kemudian, ketika tanggal tua atau apa gitu, datanglah burung kakak tua. Hai Pace, tangkaplah aku. Aku ketemu kamu pertama kali jadi tukang pencari kayu. Sekarang kamu masih jadi pencari kayu. Nasibmu buruk sekali karena kamu itu bodoh. Coba lihat di paruh saya ini. Paruh burung itu. Di sini ada emas, intan, berlian, permata. Coba kejarlah saya. Bunuhlah saya, keluarkan harta karun dari diri saya, supaya kamu mengubah nasibmu dari tukang kayu menjadi konglomerat. Wah, dia lari, naik pohon-pohonnya kecil. Si paitua itu gendut, ya kan? Kemudian dia naik ke atas, burungnya ngejek sambil naik ke atas lagi. Ini emas, berlian, permata, naik lagi ke atas, naik lagi ke atas. Karena tubuhnya tambun, jatuhlah si paitua ini, tertelungkup. Setelah jatuh, burung ini terbang rendah lagi. Ngejek lagi. Awas kamu. Kamu kurang ajar, sudah saya tolong. Ini kan praktek dari apa yang sudah saya sampaikan. Apa pesan saya pertama? Kamu jangan mudah percaya dengan berita yang baru kamu dengar. Mana ada di seluruh dunia burung paruhnya ada emas, berlian, permata. Kan itu membuat orang malas. Oh ya betul juga ya. Tapi kamu kurang ajar sampai saya jatuh begini. Kedua, apa yang saya sampaikan? Kamu jangan melakukan tindakan yang di luar kemampuanmu. Kamu tidak bisa mengukur dirimu sendiri. Sudah jelas kamu tambun. Kamu naik ke atas sampai dahan yang kecil. Ya otomatis kamu jatuh. Dia masih marah. Kurang ajar kamu ya mengejek saya. Pesan saya yang ketiga Paitua. Kalau nanti kamu jatuh jangan salahkan orang lain. Salahkanlah dirimu sendiri. Ini pesan untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.